istri gitu ya, yang akan ngobrol bersama dengan saya. Lama banget sebetulnya kita nggak ketemu, nggak ngobrol. Selamat sore Pak Freddy dan Ibu Selamat Yunike. sore, Ningrum. Sore. Udah Sore. lama. Iya, sehat-sehat kan Bapak dan Ibu? Sehat, puji Tuhan. Iya, nah kalau ngelihat beliau berdua ini, bahwa beliau ini Bapak Pendeta Freddy dan juga Ibu Yunike itu seger gitu ya, cerah, ceria gitu. Jadi orang kalau ngeliat terus juga pengen senyum gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan obrolan kita hari ini. Jadi tema obrolan kita hari ini adalah kunci bahagia. Iya. Amin. Katanya sih kalau orang bahagia itu dari hati, terus kemudian kelihatan di muka, terpancar dari wajah. Apa betul seperti itu sih Pak Freddy, Bu Yunike? Betul. Kalau kita bahagia kan wajah kita kelihatan. Jadi mood ya. Kalau wajah berseri-seri, suka tersenyum, jadi hatinya sudah gembira. Iya. Betul gitu ya Pak Freddy, ini Bu Yunike sudah mengawalinya nih. Iya, betul. Sebetulnya kalau orang melihat itu kelihatan ya Ningrum ya. Kehidupannya itu bahagia atau tidak. Sebetulnya bahagia itu adalah bonus dari Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ngejarnya di bahagianya, kita akan salah. Yang harus kita tahu dan kita sama-sama belajar hari ini, kunci kebahagiaan yaitu ketika kita ini dekat dengan Tuhan, itu yang pasti. Banyak orang mengejar kunci kebahagiaan hanya di bidang satu materi saja. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, Ningrum. Kenapa? Banyak orang pada masa mudanya dia mengejar harta. Setelah dia punya rumah banyak, rumah tingkat, mobil bagus, sakit-sakitan, tidak bisa menikmati bahagia. Setelah punya banyak, kemudian dia terlalu sibuk sampai tidak dapat menikmati. Kena COVID mati, tidak dapat menikmati lagi. Banyak orang yang mempunyai banyak sekali harta, kemudian tetapi ketika dia mau makan saja harus milih-milih. Nah, apakah itu bahagia? Kalau menurut kami, bahagia itu ketika kita ini menerima berkat Tuhan secara komplit. Kalau kita tidak menerima berkat secara komplit, maka itu bukan bahagia, Ningrum. Jadi, kalau orang hanya melihat dia keluar dengan naik Mercy, Alphard, rumah tingkat, gedong, dan sebagainya, saya kira bukan bahagia. Ada satu orang, saya pernah baca artikel, bagus sekali. Ada orang waktu itu terkaya di China, dia di wawancara, dia berkata, apakah Bapak bahagia? Kemudian dia menjawab bahwa kebahagiaan saya bukan di sekarang. Kebahagiaan saya ketika saya menjadi seorang guru di desa saya. Bagaimana dia naik sepeda, dia menikmati udara di sekitarnya. Terus pewawancara bingung, loh Bapak sekarang tidak bahagia? Dia berkata, saya tidak bahagia. Tiap hari saya bangun, saya mikir tentang uang. Saya bangun mikir tentang pekerjaan. Hartanya berlimpah, tapi tidak bahagia. Bahkan kemarin di salah satu YouTube, saya melihat seorang kaya raya di Indonesia, pengacara luar biasa. Dia katakan, saya sudah punya semuanya. Dia punya harta berlimpah, wanita di mana-mana, tapi saya tidak bahagia. Coba tunjukkan saya bahagia itu apa. Ini orang kebanyakan salah di dalam menuju satu titik yang namanya bahagia. Padahal firman jelas ngomong bahwa Matius 6:33, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, orang tua baik, istri baik, anak baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, seluruh aspek kehidupan baik ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang kunci kebahagiaan ya. Memang berseri selama 1 bulan ya, Ningrum ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang
Ya, betul, berteri. Bapak-bapak, Ibu Pendeta yang lain, tapi kami diberikan tugas yang pertama nih, ya puji Tuhan, kami mengikuti saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita sama-sama belajar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Yang pertama, kunci kebahagiaan menurut kami yaitu bersyukur senantiasa. Salah Pak ini, Bapak Pendeta salah ngomong ini. Kalau punya duit itu bahagia. Kami terangkan tadi bahwa kunci kebahagiaan kalau uang, maka begitu saudara sakit sudah tidak bisa menikmati. Begitu kita sudah tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa menikmati. Tapi firman Tuhan itu ya di atas ya. Dia berkata, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita melakukan kehendak Kristus dalam hidup kita, maka ketika kita melakukan bersyukur dalam segala sesuatu, maka itu kunci kebahagiaan. Kenapa? Banyak orang ketika dia mengalami masalah, dia tidak bisa bersyukur. Diberkati, tidak bisa bersyukur. Ada satu cerita, Ningrum. Seorang ibu, dia selalu tidak bersyukur. Kenapa? Dia punya anak dua, yang satu jualan payung, yang satu jualan cendol. Ya tahu cendol ya, Ningrum ya? Cendol itu dawet ya. Ketika cuaca itu kemarau, dia berdoa, Tuhan, aku berdoa berikan cuaca yang kemarau, cuaca yang panas, supaya anak yang bungsu yang jual cendol laku keras, dia bilang gitu. Maka Tuhan mengabulkan doa daripada seorang ibu ini. Seorang ibu yang mengasihi anaknya, Tuhan dengar. Maka cuaca waktu itu panas, terik, wah cendolnya laku keras. Cendolnya laku keras. Ibu ini senang, sukacita. Anaknya yang pertama ketemu dia. Kenapa? Dik, panggilnya. Dia manggil anak-anaknya Dik, manggil namanya. Kemudian, wah saya hari ini tidak laku sama sekali dagangan saya, Ma. Kenapa? Tidak tahu hari ini cuacanya panas. Sehingga tidak laku. Waduh. Ibu ini dia merasa, wah salah doa saya. Dia bersungut-sungut, dia marah-marah. Waduh, ini berarti saya salah berdoa ini. Doa saya tidak benar ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dia bilang, ya Tuhan saya balik aja. Saya mau besok hujan. Kalau boleh deras sekali Tuhan. Supaya dagangan anak saya yang pertama payungnya laku keras gitu ya. Maka Tuhan mengabulkan sebetulnya apa yang menjadi doa daripada ibu ini. Wah seneng anak yang pertama, Ma terima kasih Ma. Payung saya habis. Dia ketemu anak yang kedua. Loh kenapa kamu sedih? Ma, dagangan saya tidak laku sama sekali. Kenapa? Hujan deras, Ma. Cendol tidak laku kalau cuaca dingin. Ibu ini juga, waduh, dia semakin tidak enak. Dia semakin rasanya hidupnya, aduh, aku tidak berarti. Aku berdoa untuk anak salah terus-menerus. Akhirnya ibu ini ketemu dengan pendeta Ningrum. Ketika ketemu dengan pendeta Ningrum, ibu ini dibilangi Ningrum, rahasia pertama kunci kebahagiaan. Ibu, bersyukurlah senantiasa. Wah, pendeta Ningrum ini luar biasa. Dia memberikan firman Tuhan di dalam menyelesaikan masalah.
Banyak orang ditanya pengalamannya dia yang diceritakan. Belum tentu pengalaman dia bisa menolong orang ini sebetulnya. Tapi Ibu Pendeta Ningrum ini menceritakan firman Tuhan tentang bersyukur ini. Ibu ini gembira, dia bersukacita, dan dia katakan, iya, saya mau bersyukur. Kemudian ketika dia hari itu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, apapun hari ini yang terjadi, aku mau bersyukur. Engkau luar biasa. Wah, langsung pada besok harinya, hari itu terang sekali, panas. Setelah panas, ibu ini, wah terima kasih Tuhan. Anakku yang pertama laku keras. Anak yang kedua laku keras, terima kasih. Wah, Ibu Ningrum terima kasih. Tuhan itu hebat, engkau luar biasa. Dagangannya laku keras ini cendolnya. Setelah siang hari, ibu ini bersyukur, hujan deras Ningrum. Wah, ibu ini belajar kata Ibu Pendeta Ningrum ini bersyukur lagi. Dia tidak mikir anaknya yang kedua laku keras atau enggak. Dia bersyukur lagi, Tuhan terima kasih. Hujan, tadi panas ini hujan, enggak apa-apa Tuhan, haleluya. Terima kasih, engkau dahsyat Tuhan, dia terima kasih. Maka yang terjadi ketika sore hari ibu ini pulang ketemu anak pertama kedua, apa yang terjadi Ningrum? Anak pertama, wah terima kasih Mas Tuhan itu baik. God is so good. Dagangan saya habis. Yang kedua sama, dagangannya habis. Ternyata ketika ibu ini bersyukur, ketika terik matahari itu, maka yang terjadi dagangannya anak yang cendol ini habis langsung. Ketika kedua yang terjadi hujan deras, ibu ini karena tidak bersungut-sungut dagangannya laku keras. Loh, Bapak Ibu, Saudara, bukankah ini kunci kebahagiaan? Mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus ketemu Ibu Pendeta Ningrum setiap hari. Supaya Bapak Ibu diberkati luar biasa. Ya, yang kedua. Ya, mengucap syukur, selalu mengucap syukur ya. Yang kedua yaitu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kita itu tidak bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Harusnya kita mengucap syukur apa yang sudah kita terima. Dan seringkali yang terjadi itu kita membandingkan orang lain. Kita membandingkan orang lain. Jadi kita merasa kok aku seperti ini, orang itu kok diberkati. Itu kadang membuat kita damai sejahtera kita itu dicuri oleh si iblis ya. Jadi kita belajar bahwa kita jangan membandingkan diri kita kepada orang lain. Ya, membandingkan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Iya, Bapak Ibu seringkali tanpa kita sadari kita ini suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, yang pertama tadi harus belajar bersyukur. Kedua, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kata pepatah, kadang yang terjadi kita ini merasa rumput tetangga lebih hijau. Padahal enggak, saudara. Kita kadang-kadang membandingkan. Nah, ini yang menjadi masalah dalam kebahagiaan. Enggak enak. Orang diberkati dengan gaji 1 juta. Tadi ketika kita bersyukur, tidak membandingkan, kita akan menikmati itu. Makan apa? Saya ingat pertama kali kerja, gaji saya 125.000. Maka kita akan makan sesuai dengan apa yang ada. Ketika naik gaji saya 500.000, saya bisa menempatkan diri ke tempat yang tepat. Ketika gaji kita 10 juta, kita juga bisa menempatkan diri. Sebetulnya, saudara, kalau saya bicara dengan orang-orang yang dulu ada karyawan-karyawan saya bilang, bersyukurlah kalau kamu masih bisa makan makanan yang seharga 10.000. Kenapa? Kalau orang sudah bisa menikmati makanan yang jutaan, makan 10.000 rasanya tidak enak nih, betul ya?
Tapi orang yang sudah biasa makanan 10.000, makanan 1 juta enak sekali enggak? Wah, enak sekali. Jadi sebetulnya itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan siapapun juga, kita sudah dalam tanda kutip, kita ini tidak mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena yang mencuri kebahagiaan kita itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika saya punya mobil, saya ingat L300. Kalau saya membandingkan teman saya yang naik Panther waktu itu, saya rugi. Saya nggak bisa menikmati kebahagiaan. Tapi kalau saya punya L300, membandingkan dengan orang-orang yang naiknya kendaraan, saya lebih bersyukur. Betul, Ningrum ya? Maka itu akan jadi kebahagiaan di dalam hidup kita. Saya waktu itu pernah melihat satu film bagus sekali, yaitu untuk kita. Ada orang yang punya mobil Mercy. Dia ketemu orang yang naik jet private gitu. Wah, enak ya naik jet private itu. Saya tidak hanya bisa naik Mercy. Dia ketemu dengan orang yang lebih rendah lagi naik mobil Alphard lah contohnya. Wah, yang mobil Alphard ngomong, aku bersyukur, wah aku kok naiknya kok mobil Alphard ya, kok enggak Mercy yang seri baru. Tapi ketika orang yang naik Mercy ketemu mobil Alphard, yang terjadi apa dia? Iya ya, seneng ya, harusnya aku ini sudah dapat mobil yang lebih bagus. Kalau yang mobil Alphard itu ketemu dengan mobil yang lain di bawahnya lagi, anggap aja Fortuner atau yang sebaya dengan itu, yang seharga itu. Mobil Alphard bersyukur, ya terima kasih. Kalau dibandingkan dengan Mercy, maka yang dia akan terjadi mencuri kebahagiaan dia. Ya, demikian juga kalau ada mobil Fortuner dibandingkan dengan mobil Expander contohnya. Mobil Fortuner bisa dia berkata, aku kok bersyukur ya. Kenapa? Aku lebih baik dari Expander. Demikian juga kalau kemudian ketemu dengan orang yang naik kendaraan. Terima kasih aku bisa naik mobil. Kendaraan ketemu dengan orang yang naik sepeda. Oh, terima kasih aku bisa naik kendaraan. Orang sepeda ketemu dengan orang yang jalan kaki. Kunci kebahagiaan itu very simple sebetulnya. Kalau kita belajar pertama apa tadi, Nino? Bersyukur. Yang kedua kita belajar apa? Tidak membandingkan. Tidak membandingkan dengan orang lain. Ini penting sekali buat hidup kita. Kalau kita tidak membandingkan, maka hidup kita akan pasti, saya yakin dan percaya, akan merasakan benar-benar bahagia itu dalam hidup kita. Enak kok hidup kita. Hidup kita rasanya enak. Kemarin ketika kami hari Senin ketemu dengan teman-teman, kami biasanya setiap Senin ketemu dengan teman-teman, kita ngobrol, sharing, saling menguatkan. Setiap Senin ini mau ikut boleh minum ya. Kita ketemu, kemarin ketemunya di TP Mall, kita makan bareng. Kadang kita makan di mana, enggak harus mahal, tapi ketemu dengan teman-teman saling menguatkan. Ada satu teman bilang gini, enak ya, wah ya, orang ini, saya bilang jangan lihat ke atas. Yesus memberikan contoh yang baik. Apa? Ketika dia melihat orang banyak, timbul belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Yesus selalu melihat ke bawah, sehingga hidupnya penuh dengan sukacita dan ingin menolong orang lain. Kalau kita selalu melihat ke bawah, kita tidak mungkin kesandung, yang pertama. Yang kedua, kita selalu muncul belas kasihan Allah dalam hidup kita. Terus dia bilang sama saya, ginilah kok, lo kita kan perlu lihat bawah, perlu lihat atas kok. Nggak usah lihat atas. Kalau kamu lihat ke bawah, Tuhan tahu hidupmu benar, Tuhan akan letakkan kamu di atas. Sehingga kamu sudah sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka, dan kamu tidak perlu melihat ke atas lagi. Beda ya, maksudnya ya. Firman Tuhan katakan, dirimu jangan mau kaya. Maksudnya, jangan ingin cepat kaya. Tapi Tuhan bisa menempatkan kamu kaya.
Jadi orang yang ingin cepat kaya, dia melakukan banyak hal untuk mendukung dia kaya. Tapi kalau Tuhan menempatkan dia kaya, dia tidak ingin apa-apa, karena Tuhan yang menempatkan itu. Jadi saya katakan bagi teman saya ini, tidak usah lihat ke atas. Kalau Tuhan sudah meletakkan kamu di atas, kamu lihat sejajar dengan mereka, bahkan mereka di bawah. Lihat, ketika kamu melihat di bawah tidak membandingkan orang lain, hidupmu akan penuh dengan belas kasihan Allah. Hidupmu akan penuh dengan seperti yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Contoh kita simple, jangan, maaf ya, jangan hamba-hamba Tuhan yang hebat, jangan orang-orang yang sukses, boleh itu diambil, boleh. Tapi tetap yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, yang paling tinggi dalam kehidupan kita, bukan itu, tapi Yesus yang harus lebih tinggi daripada semua yang ada di bumi ini. Ya. Kunci yang ketiga yaitu jadilah murah hati. Yes. Yang tadi yang pertama bersyukur, yang kedua jangan membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu jadilah murah hati. Dalam Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita mempunyai hati yang bisa memberi, tidak hanya menerima. Jadi seringkali sifat manusia itu lebih berfokus pada diri sendiri. Pokoknya saya untung, ya udah orang lain tidak peduli gitu. Jadi di sini Tuhan mengajari kita untuk kita itu punya hati yang bisa memberi, bermurah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Itu merupakan kunci yang salah satu membuat hidup kita itu berbahagia. Selalu bersyukur tadi ya, selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, dalam hati yang bersyukur, ada tindakan yang kita lakukan, yaitu ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada orang yang membutuhkan, kita diberi sikap hati untuk kita itu bisa bermurah hati kepada orang lain. Seringkali kita membodohi diri kita sendiri saat berkata, kita akan lebih bahagia jika kita mendapatkan lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Jadi untuk menguntungkan diri sendiri. Iya, kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan di perkataan Tuhan Yesus ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kunci kebahagiaan yang ketiga, Ningrum, Good News Family, yaitu memberi. Jadilah murah hati. Kalau kita dikasih 10.000, beri orang lain 1.000, itu bahagia, senang lu pasti. Kalau kita belajar memberi, itu kunci kebahagiaan. Orang kebanyakan, dia punya gaji 1 juta, pingin 5 juta. Ya, Ningrum ya. 5 juta, pingin 10 juta. Tapi kalau tidak memberi, tidak pernah merasa cukup manusia itu. Pertama, makan nasi megono. Saya Pekalongan ya. Suka nasi 1.000 ada di 1.000. Kemudian setelah itu, gajinya naik, mulai makannya Kentucky Fried Chicken. Ya, 15.000. Mulai naik lagi, naik makan Pizza Hut. Naik lagi makan itu, yang daging-daging itu dibakar itu, barbeque-an ya. Orang itu akan terus tidak merasa cukup. Orang penghasilannya 1 M, dia akan kumpul dengan orang-orang yang 1 M. Dan biasanya tidak akan merasa cukup. Tapi bayangkan, saudara, kalau sudah diberkati 1 bulan 1 M, ketemu dengan orang-orang yang penghasilannya 1 juta, 10 juta. Bersyukur enggak, Ningrum? Wah, haleluya. Bersyukur. Saudara akan terus banyak traktir orang-orang gini. Murah hatimu akan muncul. Tapi kalau maaf saudara, kalau kita terus ada di atas, kita maaf kata ngeluarin duit mudah mungkin ya.
untuk beli pesawat ratusan juta, ya. Itu kan ada yang first class, itu di atasnya bisnis itu bisa ratusan juta, mudah. Itu kita tidak bisa bersyukur, padahal itu duit kita jebat, Tuhan berkati jauh daripada orang-orang di bawah kita. Tapi karena kita tidak pernah bergaul dengan orang-orang di bawah kita tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, tidak ada murah hati kita, maka yang terjadi isinya pasti persungutan. Pasti. Tapi kalau kita bergaul murah hati ke orang-orang yang terdekat, ya, tidak harus orang-orang yang kadang orang-orang kan bilang, wah ini circle saya katanya. Kamu bukan circle saya. Wah, kalau saya enggak mau circle-circlean, terus kamu circle-mu enggak apa-apa. Buat saya ketemu dengan orang siapapun juga, haleluya. Itu akan membuat kita bahagia. Bahagia bukan dari uang. Jujur kami menerima banyak, kan kami hamba Tuhan, pendeta, jadi banyak orang yang konseling kepada kami. Itu maaf ya, orang-orang yang punya duit pun tidak bahagia ya, Ningrum. Bahagian itu hanya ada ketika bersama Tuhan. Ingat perempuan yang di sumur itu ya, yang punya istri, punya suami yang 5 itu pun bukan suaminya. Kurang apa dia? Hidupnya penuh dengan kekosongan. Jadi orang-orang tertentu yang dulunya mungkin ingin wanita, ya toh, wah seneng ya punya wanita itu kaya, hidupnya enak. Sudah sampai di sana, kalau tidak murah hati, tidak ketemu orang-orang di bawahnya, dia tidak mungkin ada sukacita. Hidupnya penuh dengan kontroversial. Nah, kami terus terang sekarang lebih bahagia, biarpun hidup kami sekarang lebih sederhana dari dulu. Jauh lebih sederhana dari dulu. Dulu kami usaha ya, dengan hamba Tuhan kan beda. Tapi kami jauh lebih bahagia. Kenapa? Kami ketemu dengan banyak orang. Kami bisa memberikan kepada mereka apa yang kita punya yang tidak banyak. Ya. Jadi yang ketiga itu murah hati, ya. Ya, yang keempat yaitu penting sekali kita harus tahu merasa cukup. Ya. Di dalam firman Tuhan ada 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Ya, istri saya akan bacakan buat kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Iya, bagus ya, Ningrum ya. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan nanti kita pulang kepada Bapa juga tidak membawa apa-apa. Itu yang dikatakan Ayub. Ya, Ayub katakan ketika dia punya masalah, dia katakan, aku lahir telanjang, pulang akan telanjang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara Good News Family yang terkasih dalam Tuhan, kita ini kalau merasa cukup, itu akan nyaman. Merasa cukup itu bahagia. Kalau orang tidak merasa cukup terus, kebutuhannya akan semakin tinggi. Saya ingat banget waktu saya kuliah, saya itu uang kuliah pun saya hitung loh, Ningrum. Saya sekali dosennya tidak datang, mas dosen itu nyuri uang saya 15.000 contohnya. Saya hitungi, jujur. Saya hitungi karena saya kerja dari saya harus kuliah itu saya kerja. Enak merak teko ya toh. Duit 15.000 ku hilang. Tapi anak sekarang enggak kuliah senengnya enggak karuan. Saya pikir anak sekarang ini, kalau buat saya harus kuliah. Kenapa? Saya bayar dengan keringat saya sendiri. Saya harus kerja dari pagi sampai sore. Saya hitungin. Saya makan, saya hitung. Saya hitung gaji 125.000 itu harus cukup untuk segala hal. Piye caranya? Bagaimana caranya? Ketika gajinya tambah 500.000, saya juga harus merasa cukup. Kalau enggak, bisa langsung beda ini. Bisa langsung kurang, biarpun dapat penghasilan lebih tinggi.
Jadi, uang itu bukan sumber kebahagiaan. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang kaya semua bahagia. Tapi buktinya apa? Tidak semua orang bahagia. Banyak orang-orang kaya. Banyak bahagia enggak? Wah, mereka lebih pusing. Bangun-bangun mikir biliar giro. Bangun-bangun mikir cicilan ini, cicilan itu. Cicilan apa? Cicilan rumah gedong. Cicilan apa? Cicilan rumah. Cicilan apa? Cicilan anak kuliah luar negeri. Cicilan apa? Cicilan punya villa sampai matanya mencicil ya. Nah, yang terjadi, kenapa itu terjadi? Karena tidak merasa cukup. Khusus family, mari kita belajar merasa cukup. Kalau boleh saya usul, hitung penghasilan kita. Jangan sampai pengeluaran kita jauh lebih tinggi dari penghasilan kita. Capek, saudara. Kami pernah mengalami masa seperti itu. Diberkati besar, tapi pengeluarannya besar. Capek, saudara. Tapi kalau kita merasa cukup, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Merasa cukup, itu berarti telah menaruh kepercayaan dan keyakinan saya kepada Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan saya. Filipi katakan, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu adalah merasa cukup. Sekali lagi, kalau kunci kebahagiaan kita dinilai dari uang, salah, saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kemarin ketika banyak COVID kemarin, masa lockdown, 2,5 tahun lebih ya, Ningrum ya. Banyak orang-orang kaya tiba-tiba dipanggil Tuhan, Ningrum. Bayangkan, saudara, ya ini yang terjadi ya, Bapak Ibu kita sharing. Ada orang-orang kaya yang mungkin tidak tahu hartanya di mana, anaknya tidak tahu, kemudian istrinya nggak tahu, tiba-tiba bablas. Nggak ngerti, depositonya di mana aja, nggak tahu semua. Manusia nggak akan ada tahu dia kapan meninggal. Yeah. Tapi kalau dia mau merasa cukup, itu kunci kebahagiaan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dimanapun kita, khusus family, kunci bahagia kita pertama bersyukurlah. Kalau engkau merasa hari ini punya masalah yang sangat berat, belajar bersyukur. Ada masalah yang lebih berat lagi dari hidupmu. Yang sangat lebih berat lagi. Masih banyak. Yang kedua, tadi istri saya katakan, saudara. Apa tadi, saudara, yang kasihan Tuhan? Masih ingat enggak? Apa? Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau saudara membandingkan dengan orang lain, kita tidak akan pernah puas. Karena manusia di dalam ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar, IAD, dulu ingat ya waktu kuliah ya, ada 3 hal dalam diri manusia. Yang satu tidak pernah merasa puas, rasa ingin tahu, ya saudara. Yang satunya, dia terus ingin lebih daripada orang lain. Terus itu yang terjadi. Kita belajar untuk apa tadi? Jangan membandingkan diri kita kepada orang lain. Yang ketiga apa tadi? Istri saya katakan tadi. Jadilah murah hati. Jadilah murah hati. Mari mulai belajar. Lihat orang-orang di bawah. Saya setiap kali ketemu dengan teman-teman, saya katakan, kalau kamu hari-hari ini dalam kondisi pandemik masih diberkati, berarti Tuhan punya kepercayaan kepadamu untuk memberkati orang lain di bawah kamu. Jangan untuk dirimu sendiri. Jangan hidup untuk diri sendiri. Tidak akan pernah merasa puas. Dan pasti uang itu akan habis dengan sendirinya. Tapi kalau engkau mulai terus ada mercy, ada murah hati, ada kemurahan dalam hidupmu, maka Tuhan yang terus akan menambah-nambahkan. Itu kunci kebahagiaan. Yang terakhir tadi saya katakan apa? Yang keempat, merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup itu apapun yang terjadi,
tak cukup-cukup ke. Nanti Tuhan yang memenuhi. Jelas Filipi katakan dia yang memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya Ningrum ya. Sebetulnya masih banyak, masih ada 100 lagi Ningrum. Tetapi kalau mau saya tambahkan terus, kita sampai jam berapa Ningrum ya? Saya kira cukup 4 ya. Nanti kan ada teman-teman yang lain ya Ningrum ya. Satu Iya, lagi betul. boleh Ningrum, satu lagi ya. Boleh Pak, boleh. Satu lagi yang hormat pada orang tua. Ya, yang terakhir yaitu hormati ayahmu dan ibumu. Yes. Kita mau baca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan katakan, hormati orang tuamu, hai anak-anak, karena kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini merupakan satu kunci kebahagiaan, salah satu kunci kebahagiaan ya, yes. Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus menghormati orang tua kita. Ya, kebanyakan orang yang sudah berkeluarga kadang-kadang merasa kalau orang tuanya kaya ya sudah nggak usah datang ke orang tua saya udah semua ada. Hormat itu penting. Ketika kita masih punya orang tua masih hidup, hormati, ini penting. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, banyak ya orang-orang tua juga yang tidak mengerti firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu ya, khusus family, dia yang berlaku bukan seperti anak Tuhan. Ya Ningrum yang maksud ya, masih melakukan judi, masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia katakan, Pak, saya bagaimana bisa respect kepada orang tua saya kalau modelnya gitu? Saya nggak mungkin ketemu orang tua saya seumur hidup. Salah, saudara. Kalau hormat, itu perintah. Harus dilakukan. Apapun yang terjadi, orang tuamu lakukan, itu harus hormat. Itu perintah. Kalau respect, mungkin kau nggak bisa respect, memang benar. Tapi hormat harus Ningrum. Beda ya. Kalau respect mungkin itulah lihat model orang tua seperti itu. Oke, tapi hormat itu harus. Karena ketika kita hormat kepada orang tua, maka kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu Kudus Family, kalau kita rindu kunci bahagia salah satunya yaitu ketika kita hormat. Banyak orang karena orang tua tidak bisa bahagia. Mertua juga bisa ya. Mertua karena mertua dia tidak bisa bahagia. Ya memang ini pergumulan. Saya ketemu dengan teman-teman yang karena mertuanya dia tidak bahagia. Firman Tuhan jelas katakan hormat kepada mereka. Kita masih punya banyak Ningrum tapi saya rindu ngomong-ngomong sama Ningrum dan kalau ada pertanyaan ya, mosok kami ngomong terus ya. Silakan Ningrum, silakan. Iya, seringkali orang itu tadi gitu ya, selalu tadi seperti yang Pak Freddy sampaikan, kita sempat sampaikan, nggak pernah merasa puas. Iya. Lalu juga ada rasa ingin tahu, selalu ingin lebih dari orang lain. Seringkali orang pasang target A nih. Nanti kalau target A sudah, apalagi ya yang saya kejar gitu ya. Jadi akhirnya tidak ada rasa puas dan kemudian merasa bahwa bahagia itu bergantung dari kalau saya dapat ini saya bahagia. Kalau saya dapat ini saya bahagia. Padahal kembali lagi bahagia itu bukan berasal dari pencapaian apa yang kita peroleh, tapi justru balik lagi ke diri kita kembali gitu ya, kedalaman hati kita seperti apa, begitu ya Pak Freddy ya. Kalau bahagia sementara mungkin bisa, tapi bahagia yang dari dalam tidak mungkin. Contoh, dia juara 1, prestasi, bahagia enggak? Bahagia. Tapi ya sudah selesai. Setelah engkau kuliah, engkau belajar lagi, ya sudah kau harus mulai lagi dari awal. Jadi bahagia selesai itu bukan masanya. Selesai. Iya, bahagia itu bukan itu, gitu. Saya senang ketika saya selesai dengan teman-teman waktu itu kita 8 orang, ya bersama hamba Tuhan kuliah ke Jogja 2 tahun. Kita sampai tinggal di Jogja bisa 1 tahun. Bayangkan tidur di asrama, tubuh ini sampai saya gemuk gini, bayangkan saudara, kasurnya itu enggak ada
sampai enggak melesak itu tahu ya, melesak ya. Melesak itu saya tidur dengan Pak Sundoro, pendeta Alpha Omega. Saya sebelahan sama dia, yang lain bisa 3-4 orang. Kita 4 hari di sana, ya. 1 tahun kuliah di Semarang, 1 tahun kuliah di Jogja, karena hampir yang ngajar semua dari luar negeri semua. Dan kita 6 orang yang lulus, sampai 7 orang saya ingat waktu itu. Saya waktu itu ingat siapa aja, Pak Sundoro, Pak Nathan, Pak Chandra, Pak Pianus, Eni, Pak Rudi, kami. Wah, kita senang, bahagia. Lulus doktor, wah seneng ya, Ningrum ya. Tapi begitu selesai, ya sudah. Apa itu jadi kebanggaan kita? Enggak. Malah Tuhan, harusnya engkau dituntut lebih. Kebahagiaan itu bukan titel. Kebahagiaan itu bukan harta. Kebahagiaan itu bukan nama baik. Kebahagiaan itu bukan hal-hal yang duniawi, tapi dari dalam. Tadi 4 hal yang tadi istri saya katakan tadi. Ya, kalau 5 ya sudah ya, tambah 1 5 ya. Sebetulnya masih ada 95 lagi nih, Nung. Cuman saya tahu waktunya sudah mendekati ya, saya jadi kalau tambah lagi Bapak itu guyon ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat kami senang guyon ya. Ya jadi memang kunci kebahagiaan itu dari kita ya. Kita mau enggak kita ini memperhatikan orang lain. Ingat saudara, pedoman kita bukan manusia. Ya. Pedoman kita itu firman Yesus. Kalau pencapaian kita prestasi, kami contohnya, bisa kalau kebahagiaan kalau bisa dipakai Tuhan ke sana sini. Bukan itu karena Tuhan layakkan. Bukan itu. Kebahagiaannya ketika kita sama-sama tadi bersyukur. Apalagi tadi tidak membanding-bandingkan, apalagi tadi murah hati, merasa cukup, menghormati orang tua. Itu bahagia yang sejati. Betul, karena tadi kita melandaskan bahagia kita di atas hal yang benar, gitu ya. Jangan sampai melandaskan bahagia kita itu di atas hal yang keliru. Tadi ya, kata orang lah, pencapaian lah gitu ya. Itu semuanya yang dikejar itu, Pidato katakan itu semuanya semu, sia-sia. Sementara. Sementara. Nah, justru kebahagiaannya sesungguhnya apa yang... Jadi nggak ada target bahagia pada saat saya begini, nggak ada gitu ya. Tapi karena begini saya menjadi bahagia. Itu yang harus kita pengen ya, Good Sheryl ya. Nggak perlu menunggu banyak uang menjadi bahagia, nggak perlu menunggu banyak rumah banyak jadi bahagia ya Pak ya. Iya betul itu. Kita sudah bisa melewati pandemi 2,5 tahun, itu juga bisa menjadi salah satu kebanggaan dan kebahagiaan loh. Oh iya, saya bisa melewati itu, artinya kita juga luar biasa gitu ya, kita bisa bertahan. Nah, Good News Family, tadi seperti Pak Freddy sampaikan bahwa talk show kita akan berseri 1 bulan sampai dengan tanggal 18 Juli, karena nanti di tepat tanggal 18 Juli ada satu seminar keluarga yang rasanya ini jangan sampai dilewatkan. Ada seminar keluarga dengan tema kunci bahagia, sama seperti yang kita bahas hari ini bersama dengan Ibu Pendeta Indri Pardede pada hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 18 bertempat di GKBK Hall, Jalan Ronggolawe Selatan, nomor 9 sampai 11 Semarang. Ini free, terbuka untuk umum, jadi buat Anda ayo bersama-sama gitu ya, ajak keluarga, ajak pasangan untuk bisa mendengar lebih lanjut gitu ya tentang kunci bahagia. Jangan lupa dengarkan juga setiap hari Selasa ya, kita ngobrol, ada hamba Tuhan juga yang akan berbagi kunci bahagia sama seperti Bapak Pendeta Freddy dan juga Ibu Yunike. Karena acara seminar ini dipersembahkan oleh GKBK Hall, Moment of Unity dan juga Persekutuan Doa Shekinah Glory, Growing Together. Ini satu kesempatan yang luar biasa ya Pak Freddy ya, kita bisa bergabung dalam seminar keluarga itu ya Pak Freddy ya. Iya. Terbuka untuk umum, siapapun juga. Semua pergerakan, ayo ini bagus untuk kita. Ya supaya kita bertumbuh dalam kunci kebahagiaan yang bukan fana, tapi kunci kebahagiaan bersama Tuhan Yesus.
Betul, dan ini free of charge dari jam 6 sore sampai dengan selesai pada hari Selasa 18 Juli 2023 di GKBK Hall di Jalan Ronggolawe Selatan 9 sampai 11 Semarang. Jangan selewatkan kesempatannya ya. Mungkin Anda mengenal juga teman atau kerabat yang merasa bahwa selama ini belum bahagia. Nah, diajak aja pada hari itu gitu ya. Biar bisa terbuka pemikirannya bahwa kunci kebahagiaan yang sebetulnya itu seperti apa. Bukan didasarkan tadi oleh sesuatu hal yang sementara. Oke. Nah, terakhir Pak Freddy mungkin mau sampaikan closing statement-nya buat Good News Family sebelum kita akhiri obrolan kita di hari ini. Iya, closing statement-nya lakukan saja supaya kita bahagia. Yang pertama, belajar bersyukur dalam segala hal. Yes. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Lihat ke bawah. Yang ketiga tadi, murah hati. Belajar untuk kita compassion, untuk belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang keempat, merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas. Yang terakhir, hormati orang tua kita. Kita akan bahagia. Amin, amin. Pak Freddy, Bu Yunike, terima kasih ya buat Sama-sama, waktunya. Tuhan memberkati, Ningrum. Dan berkati. Sampai ketemu lagi. God bless. Bless.